satu record. Baik, selamat sore. Saya di sini akan mempresentasikan jurnal yang sudah saya buat kemarin. Presentasi ini ditujukan untuk UAS mobil komputing. Jurnal yang saya buat adalah implementasi data mining pola penjualan dengan pendekatan regresi linear yang ditulis oleh Ahmad Sugiarta, Sumiati, dan Habib Maulana. Yang pertama adalah latar belakang riset. Dalam era bisnis yang semakin kompetitif dan berbasis data, analisis data menjadi salah satu elemen kunci dalam pengambilan keputusan strategis. Perusahaan perlu memahami pola penjualan agar dapat mengoptimalkan operasional mereka, meningkatkan keuntungan, dan mengurangi risiko kerugian. Salah satu pendekatan yang efektif untuk memahami hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi penjualan adalah melalui data mining dengan menggunakan model regresi linear. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk memanfaatkan data historis penjualan agar dapat mengidentifikasi pola dan tren yang dapat membantu perusahaan dalam merancang strategi pemasaran, penetapan harga, dan distribusi produk yang lebih baik. Dengan menggunakan regresi linear, peneliti ingin mengeksplorasi hubungan antara berbagai variabel seperti harga produk, promosi, musim, dan faktor lainnya terhadap volume penjualan. Permasalahan riset. Nomor satu, analisis pola penjualan yang kompleks. Penelitian ini mengatasi tantangan untuk mengidentifikasi pola penjualan yang kompleks dengan berbagai faktor yang mempengaruhi seperti harga produk, promosi, dan musim. Nomor dua, ketetapan prediksi dengan model regresi linear. Salah satu masalah yang dihadapi adalah ketetapan prediksi yang memungkinkan tidak memaksimalkan jika hanya menggunakan regresi linear. Nomor tiga, keterbatasan data. Penelitian menghadapi tantangan dalam menggunakan data historis yang mungkin sebelumnya sepenuhnya mencukupi semua faktor relevan yang mempengaruhi penjualan. Data yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat mempengaruhi hasil model regresi linear. Nomor 4, overfitting. Penggunaan regresi linear dalam model yang terlalu kompleks dapat menyebabkan masalah overfitting, di mana model terlalu fokus pada data latih sehingga tidak mampu melakukan prediksi yang lebih baik pada data baru. Selanjutnya ada kontribusi utama riset. Yang pertama, pengembangan model prediksi untuk pola penjualan. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa penerapan model regresi linear sebagai alat analisis data yang memprediksi pola penjualan berdasarkan data historis. Model ini membantu perusahaan memahami hubungan antara faktor-faktor seperti harga, promosi, dan musim terhadap jumlah penjualan. Nomor 2, pemanfaatan data mining untuk pengambilan keputusan. Penelitian ini menunjukkan bagaimana data mining dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis di bidang pemasaran, manajemen stok, dan perencanaan operasional perusahaan. Nomor 3, validasi pendekatan regresi linear dalam bisnis. Riset ini memvalidasi efektivitas regresi linear sebagai metode yang sederhana namun kuat untuk menganalisis pola penjualan dunia nyata. Hal ini memberikan dasar bagi perusahaan untuk menggunakan pendekatan ini sebelum beralih ke metode yang lebih kompleks. Nomor 4, identifikasi faktor-faktor penting yang mempengaruhi penjualan. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai variabel independen yang signifikan dalam mempengaruhi pola penjualan seperti harga produk, diskon, dan faktor musiman. Hal ini membantu perusahaan mengidentifikasi area fokus untuk meningkatkan performa penjualan. Nomor 5, pendekatan sederhana dan terjangkau.
Dengan menyortir regresi linear, penelitian ini menyediakan pendekatan yang mudah diimplementasikan dan tidak memerlukan infrastruktur teknologi yang kompleks, menjadikan solusi yang terjangkau bagi perusahaan kecil dan menengah. Nomor 6, mendorong adopsi analisis data dalam bisnis. Riset ini mendorong perusahaan untuk memanfaatkan data historis mereka secara lebih efektif dengan menyortir potensi analisis data dan dalam meningkatkan daya saing bisnis di pasar. Selanjutnya ada metode pemecahan masalah. Nomor satu, pengumpulan data. Data penjualan historis dikumpulkan menjadi sistem informasi atau database perusahaan. Data mencakup variabel-variabel seperti harga produk, diskon, promosi, periode waktu, atau harian, bulanan, musiman, dan jumlah unit terjual. Data ini kemudian dipersiapkan untuk proses analisis, termasuk pembersihan data untuk mengatasi data yang hilang atau anomali. Nomor 2, processing data dilakukan normalisasi atau standarisasi data untuk memastikan keseragaman dalam validasi, identifikasi variabel independen seperti harga, promosi, dan faktor musiman, dan variabel dependen, jumlah penjualan. Penghapusan outlier yang dapat mempengaruhi hasil analisis regresi. Nomor 3, validasi model. Model yang dihasilkan divalidasi menggunakan data uji untuk mengevaluasi performanya. Untuk evaluasi meliputi mean absolute, error, MIA, untuk mengukur rata-rata kesalahan absolute, root mean square error, atau RMSE, untuk mengukur deviasi prediksi, R squared R2R2, atau untuk mengukur beberapa baik model penjelasan variabel dalam data. Nomor 4, interpretasi hasil koefisiensi regresi dianalisis untuk menetapkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Faktor-faktor signifikan diidentifikasikan untuk memberikan wawasan tentang pola penjualan. Nomor 5, penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis. Penelitian memberikan rekomendasi kepada perusahaan untuk mengoptimalkan harga dan diskon berdasarkan pola yang ditentukan, memanfaatkan waktu atau musim tertentu untuk meningkatkan jumlah penjualan, menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Nomor 6, penyempurnaan model atau opsional. Jika model tidak mencapai tingkat akurasi yang memadai, dilakukan iterasi lebih lanjut untuk menambahkan variabel baru, sehingga menghilangkan variabel yang tidak signifikan atau mencoba pendekatan alternatif seperti regresi nonlinear atau algoritma machine learning. Selanjutnya ada evaluasi. Nomor 1, keakuratan model positif regresi linear, menghasilkan model yang sederhana dan mudah dipahami, menggunakan ukuran evaluasi seperti mean absolute error (MIA), root mean square error (RMSE), dan R2R, memberikan gambar yang jelas tentang performa model. Jika R2R tinggi, maka model memiliki kemampuan menjelaskan sebagaimana besar variasi data. Negatif, model regresi linear memungkinkan keterangan akurat jika data memiliki hubungan nonlinear atau terdapat interaksi kompleks antar variabel independen. Nomor 2, validasi data dan generalisasi. Positifnya adalah penggunaan data uji atau testing data untuk memvalidasi memastikan model tidak hanya bekerja pada data pelatihan atau training data, tapi juga mampu memprediksi dengan baik pada jumlah data baru. Negatifnya adalah jika dataset yang digunakan terlalu kecil atau tidak representatif, model cenderung mengalami overfitting atau underfitting sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi. Nomor 3, relevansi dan industri. Positifnya adalah penelitian ini memberikan wawasan praktis yang relevan bagi bisnis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Hal ini bermanfaat untuk mengambil keputusan berbasis data dalam pemasaran dan perencanaan inventaris. Untuk hal negatifnya,
Penerapan regresi linear mungkin kurang optimal dalam industri dengan data penjualan yang sangat kompleks, seperti e-commerce yang memerlukan alias analisis non-linear atau algoritma machine learning yang lebih canggih. Nomor 4 adalah keterbatasan analisis. Positifnya, analisis menggunakan regresi linear memberikan solusi yang cepat dan efisien untuk memahami pola hubungan dasar antara variabel. Negatifnya, tidak semua pola penjualan dapat dijelaskan dengan regresi linear, terutama jika pola musim, hubungan non-linear, atau variabel yang saling mempengaruhi. Faktor eksternal misalnya kondisi ekonomi dan perubahan tren pasar, jika tidak diikut sertakan dalam analisis, dapat mempengaruhi hasil prediksi. Nomor 5, implikasi praktis positif. Penelitian ini mendorong perusahaan untuk lebih memanfaatkan data historis penjualan dalam mengambil keputusan strategis. Hal negatif, implementasi model ini mungkin terbatas pada perusahaan yang memiliki akses data terorganisasi dan terstruktur dengan baik. Selanjutnya ada ide pengembangan riset. Untuk yang pertama, penggunaan algoritma machine learning yang lebih canggih dan deskripsi. Menggunakan algoritma seperti decision tree, random forest, support vector, machine, SVM, atau natural walk untuk menghentikan atau melengkapi regresi linear. Algoritma ini dapat menangkap hubungan nonlinear dan interaksi kompleks antara variabel. Manfaatnya untuk meningkatkan akurasi prediksi, mengidentifikasi pola yang lebih kompleks dalam data. Nomor 2 ada integrasi data eksternal. Deskripsi. Mengintegrasikan data eksternal seperti data ekonomi, inflasi, suku bunga, tren pasar, atau sentimen pelanggan dari media sosial untuk memperkaya analisis. Manfaat: meningkatkan relevansi model terhadap kondisi pasar yang dinamis, memberikan wawasan tambahan untuk prediksi pola penjualan. Analisis pola penjualan museum dan temporal. Deskripsi. Menggunakan metode time series seperti ARIMA, Autoregressive Integrated Moving Average, SARIMA atau LSMT, Long Short Term Memory, dan menangkap pola musim dan tren jangka panjang. Manfaat: lebih akurat dalam prediksi pola penjualan yang dipengaruhi oleh musim atau waktu tertentu. Nomor 4, segmentasi pelanggan. Deskripsi melakukan segmentasi pelanggan menggunakan algoritma clustering seperti K-means atau DBSCAN berdasarkan pola pembelian mereka. Manfaat: untuk memungkinkan personalisasi strategi pemasaran, mengidentifikasi kelompok pelanggan dan potensi penjualan yang tinggi. Nomor 5, optimalisasi dengan regresi nonlinear. Deskripsinya menggunakan model regresi nonlinear seperti regresi polinomial atau regresi eksponensial untuk mengatasi hubungan nonlinear antar variabel. Manfaat: memberikan prediksi yang lebih akurat dibanding regresi linear pada dataset yang memiliki pola nonlinear. Kesimpulan: yang pertama, menjadi metode yang sederhana dan mudah diimplementasikan untuk menganalisis hubungan antar faktor-faktor mempengaruhi penjualan seperti harga promosi, musim, dan volume penjualan. Model ini memberikan wawasan awal yang penting untuk memahami pola dasar penjualan. Nomor 2, pentingnya data historis untuk prediksi. Penggunaan data historis penjualan memungkinkan identifikasi pola yang signifikan yang dapat digunakan untuk memprediksi tren penjualan di masa mendatang. Data yang bersih, terstruktur, dan representatif menjadi faktor utama dalam kebersihan model. Keterbatasan pendekatan regresi linear. Regresi linear memiliki keterbatasan dalam menangani hubungan non-linear atau pola kompleks yang mungkin terjadi dalam data penjualan. Model ini juga sensitif terhadap outline dan masalah
Kolinearitas antar variabel independen. Nomor 4, potensi pengambilan keputusan berbasis data. Dengan hasil analisis ini, perusahaan dapat mengambil keputusan strategis yang lebih baik seperti penyesuaian harga, strategi promosi, dan perencanaan stok yang lebih efisien. Wawasan ini mendukung pengolahan bisnis berbasis data yang relevan di era digital saat ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.